Good evening. Hello. Good evening, Kak. Oke, hari ini bahasa Inggris sama saya ya. Bahasa Inggrisnya sama saya. Good evening. Nggak usah tegang. Pokoknya nanti kalau ada yang kurang jelas, langsung tanya aja. Jangan malu-malu, tanya. Oke, untuk bahasa Inggrisnya kalian sudah dapat soalnya semua loh? Sudah dapat soalnya kemarin? Sudah dikasih sama siapa belum? Sudah, Kak. Sudah? Sudah dilihat apa belum? Apa main dapat tapi belum dibaca? Sudah dibaca belum? Sudah dibaca soalnya? Kira-kira gimana kesan-kesannya untuk soal bahasa Inggrisnya? Sulit apa enggak? A little bit hard. A little bit hard. Oke. Jadi untuk soal UM, nah kemarin kan udah UTBK loh. Udah ngikut yang UTBK. Untuk yang soal UTBK kan itu soal reading comprehension. Jadi isinya cuma reading. Kamu disuruh baca teks, kemudian ada question related to text. Jadi semuanya itu berdasarkan teksnya itu namanya reading comprehension. Kemudian untuk yang UM ini ada sedikit berbeda. Soalnya sama-sama itu 20 soal di situ, tetapi untuk UM UGM ada yang namanya teks perumpang atau biasanya disebut fill in the blank. Nah, di sini dari dulu sampai sekarang modelnya kayak gini soal UM itu. It consists of 20 soal ada. Kemudian ada yang 10 itu fill in the blank. Kemudian yang 10 adalah reading comprehension. Biasanya pada kesulitannya itu di teks rumpangnya. Jadi ini yang pertama kan ini teksnya berupa teks rumpang loh. Mari kita lihat teks rumpangnya. Untuk bisa ngerjain teks rumpang tuh gimana loh? Saya tak coba tanya kalian. Ada yang bisa apa enggak? Teks rumpang itu kalian ngerjainnya gimana untuk bisa ngerjain teks rumpang? Apa kalian cari satu-satu di strukturnya? Kira-kira strukturnya yang pas yang mana ya? Atau kalian lihat dari artiannya? Karena untuk bisa ngerjain teks rumpang itu ada dua caranya gitu. Bisa dilihat dari structure, bisa dilihat dari meaningnya atau dari pengertiannya. Nah, saya sarankan kalau itu bisa dilihat dari meaningnya, dari pengertiannya, nah kalian lihat dari pengertiannya saja. Karena kalau dari strukturnya itu kalian mikirnya terlalu banyak nanti. Kalian harus lihat. Terus kalian ngira-ngira lah istilahnya, kayak guessing. Di situ ini pakai strukturnya apa ya, mana sih? Apakah ini tentang tenses atau grammar? Apakah ini nanti strukturnya tentang misalnya conditional sentence? Apakah ini relative clause? Apakah ini termasuk pada direct, indirect, ataupun passive voice? Itu kan mikirnya banyak banget loh. Dari 10 soal itu bisa kalian cari dulu yang itu bisa lihat dari meaningnya kita jawabnya. Dia dari meaningnya gimana? Nah, itu kan ada titik yang bolong. Kalian baca satu kalimat penuh di situ. Dari awal sampai titik yang ada bolongnya itu. Kalian cari artinya. Kalau garis besarnya dia itu mau ngomong apa loh. Kemudian kalian lihat optional jawabannya. Dari A, B, C, D sampai yang I. Nah, itu masing-masing jawaban juga kalian artikan. Kemudian coba kalian cocokkan yang pas yang mana di situ. Untuk jadi sebuah kalimat yang baik dan benar dan juga meaningnya itu pas gitu. Caranya kayak gitu, lihat dari pengertiannya. Oke, gambarannya kayak gitu untuk bisa jawabnya. Tapi memang yang paling berperan penting di sini masih seperti
yang UTBK kemarin, yaitu adalah vocabulary. Jadi kalian mesti kesusahan kalau mengerjakan bahasa Inggris, kalian nggak tahu artinya atau meaningnya. Nah itu balik ke vocabulary kalian lagi. Makanya caranya sudah saya bilang tadi seperti itu balik lagi ke vocabulary-nya kalian. Jadi mau nggak mau kalian harus tetap improve your vocabulary, harus tambah-tambah terus vocabulary-nya. Karena itu prinsipnya kalau kalian bisa mengartikan itu mesti bisa jawab teksnya. Dan satu lagi, ini untuk teks fill in the blank atau rumpang, itu biasanya dia ngambil bisa dari jurnal. Itu sebuah teks yang komplit utuh biasanya. Cuma itu ada beberapa yang dicomot, dibuat kosong di situ. Jadi lebih enaknya dari meaningnya aja nanti kalian. Oke, sebelum kita bahas, itu di layar udah kelihatan toh itu? Udah di-share toh? Sudah belum? Udah kelihatan, Kak. Di layar kalian. Udah di-share belum sih? Udah, Kak. Sudah? Sudah. Sudah di-share toh? Sudah. Itu kalian tak kasih waktu 10 menit ya. Itu coba kalian kerjakan dulu sebisanya. Pokoknya kalian harus mengerjakan dulu. Coba dikerjakan sebisanya. Seperti yang saya bilang tadi, dilihat dari meaningnya. Terus masing-masing soal jawabannya kalian artikan juga. 10 menit habis itu kita bahas. Oke? Kalau ada yang bingung atau kurang jelas, tanya. Bisa tanya saya. Tapi jangan tanya jawabannya loh. Tanya misalnya ini maksudnya apa gitu. Oke, mulai dari sekarang. Yuk. Oke? Sudah? Yuk, kita bahas. Sudah siap loh dibahas ya? Oke, let's see dari yang number 1. Itu optional jawabannya ada this, ada those, the, this, sama that. Kita lihat teksnya. Di sini dikatakan attitude is an opinion, belief, or value judgment which is based on experience or shared knowledge. Attitude, tingkah laku. Di situ dikatakan itu ada sebuah opinion, pendapat, kepercayaan, atau value judgment atau sebuah penilaian di situ. Which is based on experience. Yang itu kita menilainya berdasarkan sebuah pengalaman or shared knowledge atau pengetahuan yang orang-orang itu sudah tahu. Bla bla bla. This position either developed through direct experience or are learned from other through socialization. Kata kuncinya nanti di sini, ini kamu bisa menentukan jawabannya dari sini biasanya. Ini salah satunya di sini. Disposition. Jadi kata kuncinya ada di situ sebenarnya, di dispositionnya. Karena optionalnya ada this, ada those, ada the, this, sama that. Untuk jawab itu kita harus lihat optional jawabannya. Itu maksudnya apa optional jawabannya? Di situ ada yang pertama ada this, toh. Di situ ada this. This. Terus ada terus ada this, ada that. Tolong dimaafkan ya, itu tulisannya udah maksimal paling bagus kayak gitu. Kan bisa bacanya tuh tapi oke. Kita lihat. Untuk bisa jawab, saya bilang tadi dari meaningnya, pengertiannya. Tadi udah saya translate untuk kalimatnya. Kuncinya di sini, di this, those, this, sama that. Yang the optional just gak itu enggak masuk. This itu apa toh? Ini itu sama dengan this sebenarnya. Untuk bilang ini sama. This sama this itu bentuk bilang ini. Yang membedakan apa? This itu ini tapi dia bentuknya adalah tunggal. Untuk benda tunggal, ini untuk benda jamak.
berarti banyak terlebih dari satu. Terus untuk bilang itu, that juga bilang itu. Ini terus itu untuk jamak, that untuk tunggal. Nah, jadi cuma ini sama itu ini. Penggunanya gimana? Misalkan kau bilang this kan untuk bilang ini. This itu menunjukkan benda yang tunggal dan bendanya itu ada dalam jangkauan kamu. Kau bisa jangkau itu dari dekat dengan kamu. Misalnya kamu ada pulpen satu, kamu mau bilang ini pulpen saya. This is my pen. Berarti cuma satu pulpennya. Tapi ketika pulpennya itu lebih dari satu, itu kan berarti jamak toh. Nah, kamu bilangnya these are my pen. Pena-pena ini adalah milik saya. Jadi bedanya itu this sama this. This untuk kamu menunjukkan benda di dekat kamu itu cuma ada satu tunggal. Kalau this itu untuk bendanya itu lebih dari satu. Nah, tapi itu masih dalam jangkauan kamu, itu masih dekat. Kemudian ada that sama those. Untuk menunjukkan barang yang barangnya itu jauh dari kamu, tapi masih dalam jangkauan pandangan kamu. Misalnya kamu bilang itu adalah mobil saya. That is my car. Mobilnya itu agak jauh, tapi masih dalam pandangan kamu. That is my car. Cuma satu mobilnya. Tapi ketika mobilnya lebih dari satu, kamu boleh bilang, those are my cars. Makanya mobil-mobil itu punya saya, berarti mobilnya lebih dari satu. Nah bedanya cuma di situ, di tunggal sama jamak. Ini sama itu. Kita kembali ke teksnya lagi. Kenapa saya highlight yang disposition? Artinya disposition itu apa toh? Disposition. Yang tahu nggak? Disposition itu bilang watak atau sifat. Nah, berarti sifat ini harusnya. Berarti kalau sifat ini kamu pakai yang antara this sama this. Cuma kita mau pakai yang mana? Sudah limit tuh jawabannya. Yang ini, this atau this. Disposition itu bilang watak atau sifat. Dispositionnya itu kan ada S di belakangnya, berarti sifatnya lebih dari satu, lah ada banyak sifat. Berarti itu bentuknya jamak harusnya. Berarti jawabannya yang nomor satu harusnya yang this. Jadi untuk nomor satu harusnya jawaban yang ini. Attitude is an opinion, belief, or value judgment which is based on experience or shared knowledge. This disposition either developed through direct experience or are learned from other through socialization. Ya, jadi watak-watak ini itu bisa berkembang, develop melalui direct experience, pengalaman langsung, atau kita bisa belajar dari orang lain, learn from others, melalui socialization atau melalui pergaulan. Makanya jawabannya ketemu yang this, yang nomor satu itu. Oke, untuk question number 1, ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang mungkin masih bingung? Jadi ini kita bisa ketemu sama yang ini itu dari meaningnya. Watak-watak ini, enggak mungkin watak itu loh. Mungkin tetap watak yang ini. Tapi ininya yang mana? Pakai yang this karena dispositionnya itu bunyinya jamak. This disposition, watak-watak ini. Oke. Ada yang ditanyakan? Ya. Kita lanjut yang nomor 2. Let's see, number 2. Nah, kita ke yang nomor 2. Jawabannya mirip-mirip. Karena ada kayak gini. Ketika jawabannya itu mirip-mirip, kita lihat opsi jawabannya dulu. Di situ intinya adalah ada assess, ada assessed, ada assessing. Assess itu kata dasarnya. Artinya apa? Kalian harus tahu dulu. Artinya assess itu adalah menilai. Kita gunakan mana menilainya nanti?
Nah, itu masing-masing jawaban kan artinya beda-beda. Dari yang A misalnya, they assess, berarti mereka menilai. To assess, untuk menilai, itu plus infinitive. Ada assess, itu verb 2-nya, berarti sudah dinilai. No? Assess itu. Having assessed itu juga dinilai. Kalau assessing itu biasanya untuk present bisa. Ini artinya adalah menilai. Dia bisa bentuknya nanti bentuk noun dari gerund, bisa juga dia itu bentuknya adalah continuous ketika depannya ada to be. Tapi kalau dia di sini nggak ada to be-nya sih. Kita lihat, the study of attitudes is particularly important when mempelajari attitude itu penting khususnya ketika titik-titik stereotypes, bias, prejudice, persuasion, and survey material with particular reference to attitude about people. Kira-kira kamu mau pakai jawabannya apa? Study of attitudes, mempelajari tingkah laku itu penting khususnya ketika, harusnya di sini kita langsung bilang ketika menilai stereotypes, bias, prejudice. Jawabannya pas untuk kata menilai pakai yang mana, antara yang C sama yang I di sini. Tapi kalau yang C itu harusnya salah karena when assessed itu kan kata kerja dong, harusnya depannya ada subjeknya dulu. Harusnya ketika when we assess gitu bisa. Kalau yang they assess itu juga kurang pas karena di sini konteksnya kita nggak tahu kita mau pakai we atau kita mau pakai they. Ini belum ada dari awal lagi. Kemungkinan jawabannya yang pas adalah yang ini, assessing. Pengertian assessing itu adalah menilai. The study of attitudes is particularly important when assessing stereotypes, bias, prejudice, persuasion, and survey material, kayak gitu. Oke. Untuk yang nomor 2 ini, nomor 2, kata kuncinya di mana? Di sini bisa mulai dari kayak kebiasaan. Ketika di situ ada when, mana? Ini ada conjunction, ada when, no? Ketika ada when di situ, ketika ini kan kata hubung, kalimat setelahnya itu bisa dimulai dengan ini assessing ini verb ing, dia berupa gerund. Jadi di sini ada yang namanya gerund. Ini gini, gerund itu apa toh? Itu adalah verb ing yang berubah menjadi kata benda atau biasa disebut noun. Jadi setelah kata hubung ya dimulai dengan misalnya kayak gini, ada subjek D kayak gitu. Tapi kalau di sini subjek D-nya nggak bisa dipakai karena apa? Karena di depan tadi kita kan belum ada kata ganti orangnya, sudut pandangnya. Kita mau pakai we atau kita pakai they atau pakai he atau she kan enggak ada toh. Makanya when-nya ini kita bisa langsung sambung dengan gerund tadi. Itu dilihat dari meaning-nya saja, dari artinya. Ketika di sini kita mau bilang mempelajari tingkah laku itu sangat penting khususnya ketika menilai stereotypes, bias, prejudice kayak gitu. Nah, itu langsung pakai menilainya yang opting di sini. Dia bisa di awal karena bentuknya gerund kata benda. Itu kalau assessment ini nggak mungkin, karena nggak ada subjek, ini kata kerja toh. Ketika ada conjunction when, kata hubung when ini ada kata kerja. Nah di sini langsung depannya harusnya ada subjek dulu, nggak bisa langsung nongol kata kerjanya. Oke? Jadi ada juga orang yang mengerjakan seperti ini, dia pakai feeling. Feelingnya apa? Jadi ketika dia baca, dimasukkan optional jawabannya, kok kata-katanya agak aneh ya. Kadang cuma dari patokannya itu.
Itu bisa, memang bisa. Tetapi nggak langsung otomatis kamu tuh dapat feelingnya gitu. Itu feelingnya kita build up that feeling. Membentuknya seperti apa? Membentuknya adalah dengan cara kamu sering baca teks berbahasa Inggris. Nantinya ketika kamu ditanya seperti itu, kok bisa jawabannya itu? Ya biasanya kayak gitu. When itu sering kata hubung when itu langsung diikuti oleh gerund yang berbentuk verb ing itu. Biasanya itu. Setelah ada kata hubung kayak when itu, biasanya diikuti oleh verb ing. Itu dari sebuah kebiasaan. Tapi verb ing-nya ini yang diubah menjadi gerund. Jadi namanya when itu diikuti oleh gerund itu bisa kata hubung itu. Nah kuncinya itu. Jadi ini ada conjunction, terus diikuti oleh gerund. Itu. Oke? Kita lanjut ya, yang nomor 3. Yang nomor 3. It is important to recognize. Itu penting untuk recognize. Mengenali atau mengetahui. How often we display attitude towards new group, bla bla, we have had a little or no contact. Kita lihat yang nomor 3. Nah, ini ada with which, ada in that, which, ada for which, ada whom. Ini tuh moodnya di mana toh? Ini tuh biasanya disebutnya adalah di sini. Bisa disebut dengan relative clause. Kata ganti relatif. Klausa relatif, klausa relatif. Relative clause. Ini akarnya adalah dari ini. Sorry. Tulisannya apa sih? Itu berasal dari relative pronoun. Relative pronoun. Kata ganti relatif pronoun, kata ganti loh. Nah, rootnya itu dari relative pronoun ini tuh. Relative pronoun ada apa saja? Ada who, whom, whose, ada sini ada which, ada that. Itu relative pronoun. Tapi nanti belum tak bahas semuanya karena apa? Karena nanti bahas ini tidak nambah beban pikiran kalian sih. Jadi intinya saja, kenapa jawabannya ini kan yang disediakan cuma which, whom, which, that itu loh. Di sini kemungkinan jawabannya tak limit antara yang ini atau yang ini, yang E atau yang C jawabannya itu. Di itu kita harusnya pakai yang which. Karena yang nama relatif pronoun itu adalah kata ganti relatif. Who itu kata ganti untuk orang sebagai subjek, whom orang sebagai objek, whose itu untuk menyatakan kepemilikan, which itu kata ganti untuk benda, that itu bisa menggantikan whom sama which. Tapi ini optional terakhir that. Jadi di sini ketemu which karena yang dibicarakan di sini adalah benda. The process itu bisa dimasukkan ke dalam noun sih. Makanya the process ini bisa dimasukkan pada which. Jawabannya antara yang which sama with which di situ. Ini ya. Nomor 3, kotak dari proses yang ini. New groups itu adalah noun. Tadi bukan proses ya, kotak lihat nomor 5 sih. Yang nomor 3 itu antara pakai yang with which atau which. Sebenarnya itu dijawab pakai which itu tuh bisa, tapi jawaban yang paling pas itu adalah pakai yang with which di situ. Kenapa bisa pakai yang with which? Seperti yang kita tahu yang namanya soal bahasa Inggris itu jawabannya nggak selalu benar atau salah. Nah, ilmu kan jelas itu, ada hitungannya. Jawabannya benar sama salah. Tapi kalau bahasa Inggris, itu kadang itu muncul jawaban benar, tapi
ada jawaban yang lebih benar lagi. Kok bisa? Untuk ngetahuin itu jawaban benar sama lebih benar itu di mana? Yang lebih benar itu biasanya jawaban yang lebih detail. Nah, ini tak hapus dulu ya. Tak buat nulis biar cukup. Yang which tadi. Jadi penggunaan which. The house was the house was wrong. Rumah itu kerampokan. Kita melewati rumah itu setiap hari. Itu kalimatnya. Nah, relatif pronoun itu kan kata ganti relatif. Ini biasanya digunakan untuk menyambungkan dua kalimat menjadi satu. The house which we pass every day was. Nah, kok geser? Bentar. Nah, ini lah. Jadi di sini untuk nyambungan dua kalimat menjadi satu which-nya itu. The house which we pass every day was robbed. Rumah yang biasanya kita lewati itu sudah kerampokan. Di sini yang digantikan adalah it-nya ini. Pronoun kata gantinya adalah it. It-nya ini yang digantikan dengan which-nya itu. It-nya menandakan apa? Rumahnya, the house. Makanya tadi dibilang which itu kata ganti untuk benda. Nah, yang kita bicarakan adalah the house itu kata gantinya di sini adalah it. Nah, itu langsung pakai which. Tapi ini kan ada for which, ada with which, itu kan for sama with itu kan masuk ke dalam preposition atau kata depan. Jadi itu bisa jawabannya with which karena apa? Karena nanti di dalam kalimatnya itu terdapat preposition sebelum kata benda ini, pronoun yang menggantikan kata benda ini. Kayak gini. Tak cari yang mudah dulu. The book is written by famous author. The book is written by famous author. We got the data from it. Si kamu bisa lihat bedanya dengan yang atas apa? Sebelum it, ini ada it dong. Nah, tadi di atas ini we pass it every day. Kata kerja langsung kata benda ya, pronounnya ini. Kata ganti dari the house. Nah, ini kita bicarakan buku, kata gantinya adalah it. Tapi di depan it-nya ini ada from. Ada preposition. Jadi nanti kalimatnya menjadi nah, di sini ya. The book from which we got data is written by famous author. Nah, ini dari makanya ini ada from which di sini. Enggak cuma which, tapi ada from-nya. Karena apa? Karena di sini dia tadi dari dua kalimatnya itu we got the data from it. Makanya di sini ada prepositionnya from diikuti oleh kata ganti pronounnya dari the book ini. Pronoun dari the book. Makanya ketemu the book from which.
Terus hubungannya dengan teksnya ini apa? Kita lihat hubungannya adalah ini kita hapus apa enggak? Di atasnya aja, sini aja ya. Kita tulis yang di sini. Itu kan kalimatnya kayak pertama. It is important to recognize. Jadi itu kalimat yang ini ya. It is important to recognize blah display attitude di group sampai yang sini. Itu kalimat pertamanya. Terus kalimat kedua. Jadi kalimat keduanya kan yang ini. Yang ini kalimat keduanya. With a letter or no contact. Ini ya. Itu kalimat kedua. Jadi sini we had letter contact with it, itu. Di sini ada harusnya, walaupun di sini nggak ditulis ya kata ininya with it-nya itu, tetapi ya ini ada with it ini. Jadi nggak langsung yang it saja, nggak langsung it, makanya ada with, ada preposisinya itu. Makanya jawabannya ketemu yang with which. We have a little or no contact with it gitu loh. Tapi nggak diikutan di kalimat. Sama juga di sini di kalimat it-nya nggak ikut lagi gitu. Those which we pass every day di sini washroom itu kan it-nya, yang ini kan nggak ikut lagi. Yang ini juga from it-nya ini juga nggak ikut lagi. Di sini nggak ada di teksnya ini. Di teksnya sini juga nggak ada. Nah makanya di sini we have a little or no contact with it-nya itu juga ditulis. Makanya pronounnya yang it-nya tadi diikuti di depannya ada preposition with. Maka temu jawaban yang with which. New group with which we have had a little or no contact. Jadinya seperti itu. Agak complicated kadang ya karena ini punya structure. Tapi nanti enggak semuanya dari 10 soal itu structure semua, sebenarnya enggak semuanya bisa dilihat dari strukturnya aja. Tapi bisa juga yang lainnya dilihat dari meaningnya. Tinggal kalian nanti ketika jawab, kalian lihat yang paling gampang dilihat dari meaningnya yang mana. Jadi ada skala prioritas untuk jawabnya. Kasarannya kalian jawab itu yang paling gampang dulu. Cari soal yang paling gampang baru ke yang sulit. Jangan dibalik yang sulit dulu. Cari yang gampang dulu. Yang bisa dilihat dari meaningnya. Oke, yang nomor 3 kayak gitu penjelasannya kenapa bisa with which. Kita lanjut yang nomor 4. Tidak, ini enggak. Nah, ini yang paling gampang ya nomor 4. Nomor 4 itu yang perlu diperhatikan adalah tadi satu kalimat penuh dari yang ini, dari sini. We may form stereotypes about journalists, thinking of them as ambitious, blah blah, tough and cynical. Ini masih hubungan dengan yang depan tadi. For example, contohnya, kita itu mungkin membangun sebuah stereotype tentang jurnalis. Secara umum ketika orang lihat jurnalis, dia itu kemudian menilai seseorang yang namanya jurnalis itu. Kalian berpikir seorang jurnalis adalah orang yang ambisius. Dia itu ambisius, tough, orang yang kuat, kemudian cynical, sinis. Di sini jawabannya kan ada travel well, traveling well, please travel and travel well. Ini kan untuk bilang travel kan bepergian, toh. Jadi pengertiannya adalah contohnya kita mungkin membangun stereotip tentang seorang jurnalis itu berpikir jika mereka itu adalah orang yang ambisius, suka bepergian,
kuat, dan juga sinis. Bahasa Inggrisnya suka bepergian, yang paling pas itu antara A, B, C, D itu yang mana kira-kira? Nah, ini yang paling gampang dari meaning. Harusnya jawabannya yang mana? Suka bepergian, well traveled, yang B. Nah, itu udah nggak bisa ditawar lagi. Itu jawaban yang B, karena dari pengertiannya tadi, kalian mau bilang suka bepergian, bahasa Inggrisnya adalah well traveled. For example, we may form stereotypes about journalists thinking of them as ambitious, well traveled, tough, and cynical. Jawabannya itu yang B. Ini yang paling gampang, nomor 4. Sama Normat, ada yang ditanyakan? Any questions? Lewat chat nggak apa tanya, nanti lewat chat tak jelaskan. Kalau masih kurang jelas nanti tanya lagi nggak apa-apa. Dan nggak ada tak lanjut. Sampai ada nomor 5. Nah, nomor 5 ini hampir sama yang nomor 2 tadi. Nah, oh, balik lagi Pak. Bedanya dengan yang A. Bedanya well traveled dengan traveled well. Ada yang bisa jawab nggak? Bedanya traveled well dengan well traveled. Kalau yang travel well itu sebuah istilah untuk bilang kamu itu bepergiannya itu baik-baik saja, bepergiannya itu senang-senang aja kayak gitu loh. Tapi kalau di dalam teks ini, kalau kamu pakai yang travel well, itu kurang pas meaningnya. Karena kita mau pakainya dari yang suka bepergian, bukan bepergian dengan baik, bepergian dengan senang kayak gitu. Tapi untuk bilang suka bepergian, makanya jawabannya pakai yang well travel, ketemu well travel. Well travel itu untuk bilang orang itu suka bepergian gitu. Walaupun meaningnya hampir sama toh. Kamu kayaknya kalau pasang yang A kayaknya juga dari meaningnya hampir sama sih. Tapi itu beda karena apa? Kalau travel well tadi seperti saya bilang, travel well itu bepergian dengan senang hati, dengan baik-baik kayak gitu loh. Sehat bepergiannya gitu. Itu namanya travel well. Sedangkan kita butuh jawabannya adalah suka bepergian, pakai yang enggak travel. Nah, jadi bedanya itu suka bepergian dengan baik, bepergian dengan sehat, bepergian dengan senang. Travel well. Sudah oke belum? Jadi kita juga lihat yang dibutuhkan di dalam teksnya itu. Kita mau ngomong apa? Nah, jadi kadang bahasa Inggris itu uniknya kayak gitu. Uniknya itu apa ya? Kadang tuh kayaknya itu sama, tapi meaningnya itu ternyata berbeda. Dan juga jangan sampai kalian pakai Inggris Indonesia. Jadi di dalam bahasa Indonesia dibikin bahasa Inggris, itu nanti bahasanya kadang ada yang berbeda. Jadi tetap kita pakai bahasa yang itu pakemnya itu bahasa Inggris, bukan yang bahasa Inggris Indonesia ditranslate ke bahasa Inggris. Jangan sampai kayak gitu. Itu nanti bahasa ketiga, bukan cuma Inggris UK, Inggris US, ada istilahnya Inggris Indonesia ada nanti. Oke, kita lanjut yang nomor 4 ya. Nomor 4, nomor 5. 05 tadi saya bilang sama dengan yang nomor 2, mirip-mirip karena optional jawabannya mirip-mirip toh. Generally, generality, in generalizing, in general, of generalization. Nah itu kamu artikan sendiri-sendiri kan beda semua toh.
KNA, generally pada umumnya. In generalizing itu di dalam apa ya generalizing itu? Generalizing itu kayak membuat sesuatu itu secara general, secara umum gitu loh. Kalau yang in general itu secara umum hampir sama dengan generally. Kemudian ada of generalization. Kita lihat teksnya. Teksnya di sini dia mau bilang apa sih? Sambungannya apa tadi? Yang jurnalis tadi. Orang yang ambisius, suka bepergian, yang kuat orangnya, sinis, without ever having met one in this sense. The process, ada kalimat the process. Bentar. Kata kunci yang ini, the process. Enggak kelihatan, sorry. Yang kuning. Yang kuning. The process itu biasanya, ini dari faktor kebiasaan. Ini kan membicarakan tentang proses. Proses apa gitu. Nah, the process of generalization maksudnya. Itu kalian masih sering dengar misalnya the process of extraction kayak gitu, the process of apalagi kira-kira generalization ini bisa, the process itu biasanya belakangnya ada of-nya karena itu proses ngapain, proses generalization itu kayak menyamaratakan, bisa juga itu proses dalam menilai sesuatu itu secara umum, namanya the process of generalization. Makanya jawabannya ketemu yang I. The process of generalization occurs. Proses dari melihat sesuatu secara umum itu muncul. Word and attitude action from specific instance within a category to include all members. Kata kuncinya the process. Biasanya kata the process itu proses menilai sesuatu itu pakai of belakang. The process of apa gitu. The process of generalization. Oke, jadi hubungannya dari the process biasanya ada the process, sebuah proses itu biasanya diikuti oleh of, process of generalization, the process of extraction, the process of filling liquid itu bisa. Jadi kata kuncinya itu dari sebuah kebiasaan. Ketika kamu menulis sesuatu, menjabarkan sebuah proses, biasanya diikuti the process of, proses ngapain gitu, proses menggeneralisasi bahasa Indonesianya, the process of generalization. Oke, 05 gimana? Udah oke belum? Jadi kadang yang bikin susah itu karena apa? Teksnya ini kan teks utuh kok, cuma dicopot beberapa kata itu kamu disuruh jawabnya itu. Nah itu biasanya dari faktor kebiasaan paling gampang itu. Dari meaningnya kemudian kebiasaan. Kata ini ketemu kata apa? The process itu biasanya diikuti of, proses apa gitu. The process of. Oke, lanjut. Yang nomor 6. Nah, nomor 6 itu descriptively difficulty in describing, difficult to describe, difficult to describing, ada describing the difficulty of. Ini dari keseluruhan yang ini, nomor 6 ini. Ini ada kata sulit sama deskripsi loh. Describing kan deskripsi kan ada deskripsi, difficult itu sulit. Jadi nih, secara umum kita bisa ngambil kesimpulan opsional jawabannya itu mesti kamu mau bilang sulit mendeskripsikan, yakin itu mesti yang mau dimaksud ini adalah sulit mendeskripsikan. Kita lihat di kalimatnya. Football supporter can have an extensive knowledge of his or her team's history, liking on the game, and will have attend some fixtures. It is blah blah intellectual and effective qualities.
Sulit untuk mendeskripsikan intellectual and affective qualities because they can usually be inferred. Itu dipengaruhi only from the behavioral component, itu dari tingkah lakunya. Itu sulit untuk mendeskripsikan. Berarti jawabannya sulit untuk mendeskripsikan adalah yang difficult to describe. Itu dari meaningnya kalau yang ini jelas. It is difficult to describe intellectual and affective qualities because they can usually be inferred only from the behavior component. Makanya sulit untuk mendeskripsikan. Itu sulit untuk mendeskripsikan. Nah, siapa ketemu yang difficult to describe. Ini dari meaningnya. Benar-benar dari meaning. Oke, untuk yang Norman gimana? Ada yang tanya kan nggak Norman? Oke, yuk. Kenapa enggak ini? Nah, kenapa enggak yang ini? Yang salah itu adalah yang to, describing. Describe itu termasuk dalam kata kerja, loh, biasanya. Describe itu kata kerja atau verb. Itu kamu kalau pernah ketemu yang namanya to plus infinitive. Biasanya infinitive itu juga bisa disebut ke verb 1. Karena ini infinitive itu adalah kata kerja dasar. Kata kerja dasar. Bahasa Inggrisnya adalah verb base. Bahasa Inggris yang infinitive. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada kata kerja, ada banyak kata kerja. Contohnya ada verb, ada verb 1, verb 2, verb 3, kayak gitu. Tapi di sini di awal tuh ada yang namanya infinitive. Ada yang namanya infinitive. Infinitive. Kemudian ada verb 1, verb 2, verb 3 gitu. Infinitive. Ada verb 1, verb 2. Jadi gini, infinitive itu kata kerja, misalnya ada be. Kan sering tuh ketemu kata to be continue kayak gitu. To be kayak gitu. Will be itu juga ada toh. Terus kemudian di sini bentuk verb satunya atau biasanya disebut di sini ada present. Present, ini ada past. Verb 3 itu namanya adalah past participle. Bentuk presentnya dari be apa? Ada is, are. Verb 2-nya ada was atau were. 3-nya apa? Ada been, bukan Mr. Bean, tapi been. Kemudian ada lagi, misalnya di sini ada can, banyak could. Ini bisa juga could. Nah, infinitif kata kerja dasar can itu apa? Ada namanya be able. Nah itu yang disebut infinitif kata kerja dasar. Yang lainnya rata-rata sama, verb 1 dengan infinitif. Makanya to plus infinitif itu biasanya pada bilangnya to plus verb 1, itu nggak apa-apa sih. Tapi lebih detailnya adalah to plus infinitif. Nah, yang lainnya sama, contohnya apa? Misalnya kamu ada write, verb 2-nya ada wrote, ada written, verb 3-nya. Infinitifnya apa? Sama dengan verb 1. Right. Misalnya ada work, verb 2-nya worker, 3-nya sama. Ini apa? Sama dengan 1. Nah itu. Makanya disebut infinitif kata kerja dasar. Nah, kenapa tadi nggak to describing? Karena yang salahnya di sini to describing. To perfecting kan nggak ada. Biasanya to itu diikuti oleh infinitif atau verb 1. To describe. Fungsinya to plus infinitif itu apa? Untuk menunjukkan sesuatu. Untuk gitu. Kamu bilang untuk.
To study, untuk belajar. To describe, untuk mendeskripsikan. Kemudian apa lagi? To work, untuk bekerja. To go, untuk pergi. Nah, itu. To itu jadi artinya adalah untuk di sini. Untuk diikuti kata kerjanya apa? Pengertiannya seperti itu. Jadi difficult to describe, sulit untuk mendeskripsikan. Nah, kayak gitu. Jadi itu past infinitive. Kenapa? Jawabannya bisa yang C karena itu. Itu biasanya diikuti oleh infinitive. Oke, yuk cus lagi. Nomor 7. Nomor 7 ini. It is difficult to describe intellectual and affective qualities because they can usually be inferred only from the behavioral component. Blah blah often give replies which they think conform to the others. Ada questionnaires. Questionnaires ini artinya adalah kuesioner. Nah, kuesioner. Di itu dia mau bilang apa? People face questionnaires when questionnaires people face when people are faced with questionnaires when people when faced with questionnaires people when face questionnaires. Ini berarti mau bilang ketika diberikan kuesioner, nah, untuk yang itu ya, ketika diberikan kuesioner bahasa Indonesianya secara kasarnya, ketika diberikan kuesioner orang itu biasanya memberikan jawaban replies which they think conforms to their expectation, dengan jawaban yang kemungkinan itu berbanding terbalik dengan ekspektasi orang yang tanya itu. Intinya ketika diberi questionnaires, orang itu kadang nggak jujur jawabnya. Jadi dia itu menjawab jawaban cuma yang aman aja, sesuai dengan yang diminta oleh yang ngasih kuesioner. Kadang nggak jujur gitu. Berarti the behavioral component T when faced with questionnaires people often. Nah ini. Ketika dihadapkan pada kuesioner, orang-orang itu biasanya memberikan jawaban. Jadi people-nya itu di belakang. Jangan when people are faced with questionnaires often. Nah, ini bahasa Inggris Indonesia namanya. Ketika orang-orang itu dihadapkan dengan kuesioner, biasanya memberikan jawaban yang conforms, yang berbanding terbalik. Makanya di sini jangan pakai yang B. Ini namanya Inggris Indonesia. Ini ada often give. Ini adalah adverb of frequencies. Ini ada kata kerja. Nah, ada apa lagi? Sebelum ada adverb of frequencies sama ada kata kerja, di situ harusnya ada banyak, ada subjek. Makanya ini ada people dulu. People often give replies lah. Itu ada subjek, ini ada often to adverb of frequencies. Di sini ada kata kerja, urutannya gitu. Makanya people-nya harus yang di belakang. Ketika dihadapkan oleh questionnaires, orang-orang itu biasanya memberikan jawaban yang conforms gitu. Nah, makanya pakai yang ini. Kenapa jawaban yang D? Karena ada ini, ada urutannya, ada yang often-nya ini. Karena ada ini. Misalnya kata limanya harus ada subjek plus adverb plus verb. People often give. Ada subjeknya, ada adverbnya, ada verb. Nah itu susunannya gitu. Ini bisa dilihat dari susunannya. Nah dari meaningnya kebanyakan pada kebalik, mesti pakai jawaban yang C. Karena apa? Dari bahasa Indonesianya, ketika orang di hadapan kuesioner biasanya memberikan jawaban itu bahasa Inggris Indonesia. Harusnya when people face with questionnaire, ketika orang dihadapkan dengan kuesioner, orang-orang itu memberikan jawaban, orangnya ada di belakang, jangan di depan. Jawabannya itu. Makanya saya bilang tadi ada Inggris Indonesia itu yang kayak gitu, yang C itu.
Oke, kita lanjut. Ada yang tanya nggak? Tak lanjut 8 ya. Waktunya cepat banget sih. Nah, ini ada conjunction kata hubung. If because artinya jika, karena, from dalam kondisi, despite walaupun, although itu juga walaupun, because of itu karena. Nah, jadi karena harus tahu despite walaupun, although itu walaupun, because of karena. Nah, di teks nanti kita butuhnya conjunction yang mana? Karena yang namanya conjunction itu fungsinya menghubungkan dua kalimat. Nah, itu conjunction mesti dia dari meaningnya. Kamu mau kayak conjunction itu dari artiannya. Yang bisa menghubungkan yang pas yang mana. In this way, respondents to attitude test might well provide quantified answer. Kira-kira yang melakukan itu apa dong? Contrived answer. Berarti contrived itu yang dibuat-buat. Berarti siapa yang dibuat-buat? Dengan cara ini, responden dari question tadi may well provide contrived answer, akan memberikan siapa yang dibuat buat. Blah blah this possibility many questioners ask similarly indirect question. Karena kemungkinan itu banyak kuesioner itu ditanyakan menjadi sebuah pertanyaan tidak langsung. Ini berarti karena itu kan hubungannya sebab akibat dong. Tadi banyak yang responden itu memberikan provide contrived answer siapa yang dibuat-buat. Karena kemungkinan itu, because of this possibility, karena kemungkinan ini banyak kuesioner itu pertanyaannya menjadi direct question, tidak secara langsung supaya jawabannya tidak dibuat-buat. Nah, ini dari yang kalimat awal ini yang contrived answer itu bertentangan dengan setelahnya. Makanya jawabannya kalau kalimat pertama dan kedua itu isinya bertentangan, because of, karena itu. Jawabannya ketemu yang because of this possibility, karena kemungkinan ini. Oke. Jadi kalau untuk conjunction itu benar-benar kamu harus lihat conjunctionnya. Artinya masing-masing conjunction itu apa loh? Itu kamu harus lihat. Jadi ketemu jawabannya. Yuk lanjut. Nanti enggak kejar yang readingnya. 9. Nah, ini mirip mana? In the hope, ini dalam harapan. The hope is that, ini tidak pas kalau ini. With the hope that, dengan harapan jika, yang di itu in the hope that, di dalam. Bedakan in dengan with. In itu di dalam loh, with itu dengan. Kita lihat. This possibility may questioners ask indirect questions. Dengan harapan orang-orang itu will not realize, tidak menyadari tujuan utama dari tesnya itu. Kita lihat dari yang 08 sambungannya. Because of the possibility, karena kemungkinan ini banyak questioner itu ditanyakan menjadi pertanyaan yang tidak langsung atau indirect question. Dengan harapan orang-orang itu tidak akan menyadari. Dengan harapan, dengan itu berarti pakai yang ini, jelas pakai yang with. Kalau yang in itu untuk bilang di dalam, in the hope, dalam harapan atau berharap. Tapi yang pas apa yang with the hope that, dengan harapan jika orang-orang itu tidak akan menyadari. Pick jawaban yang C. Kata kuncinya adalah dengan, bukan dalam. With, dengan harapan, with the hope.
Jelas? Understand? And bla bla ayo. People will not realize the purpose of the test and therefore providing. Siapa yang ini? Yang di jawabannya. Kenapa siapa yang di? Itu masih ada konjungsinya juga. Therefore, itu. Karena itu hubungannya adalah sebab akibat. Dimulai dari 08 tadi. Karena kemungkinan ini banyak kuesioner itu pertanyaannya adalah kalimat tidak langsung, pertanyaan tidak langsung. Dengan harapan orang-orang tidak akan menyadari, will not realize, dia ke purpose, tujuan utama dari tesnya itu. Dan karena itu providing real and spontaneous answer. Karena itu mereka akan menjawab jawaban yang asli, yang enggak dibuat-buat, real itu, dan juga spontan. Therefore providing real and spontaneous answer. Jawaban yang di. Karena itu mereka akan menjawab jawaban yang asli, enggak dibuat-buat. Makanya therefore providing. Jawaban yang di. Enggak usah pakai yang will. Karena kita kalau lihat awal tadi people will not realize tadi, tapi kita nggak perlu pakai yang will therefore provide. Pakai yang langsung and therefore providing. Oke, untuk yang terumpangnya udah sampai yang 10. Ada yang tanyakan nggak? Kalau bikin bingung, emang terumpang itu kadang bikin bingung. Makanya nanti kalau ada ini waktu, itu baru kamu jawab yang soal yang susah-susah. Untuk yang ini 1 sampai 10 yang terumpang ini, kamu baca komplit itu 1 sampai 10, kira-kira yang kamu bisa jawab yang sesuai dengan pengertiannya yang mana? Dilihat juga opsional jawabannya. Nah, opsionalnya kadang terlalu panjang, kalian sulit mengertinya, itu belakangan jawabnya. Oh, kenapa yang E? Jadi di sini kalau therefore providing itu kan bentuknya simple present toh. Jadi kita menyesuaikan juga kalimatnya di sini ada bentuknya simple present. Therefore providing. Kalau ini therefore providing artinya itu akan intinya kan memberikan jawaban yang asli. Kalau therefore will have provided. Will have provided. Ini namanya adalah ada have plus ketiga. Ini will itu menyatakan future. Ini berarti adalah future perfect tense. Namanya di sini adalah future perfect tense. Fungsinya future perfect tense itu apa toh? Jadi untuk menyatakan sebuah tindakan yang akan sudah dilakukan di masa yang akan datang. Jadi garis besarnya adalah terbilang menyatakan tindakan atau kegiatan yang akan sudah dilakukan di masa yang akan datang. Padahal jawabannya di sini kita tidak mengharapkan jawaban yang akan sudah dilakukan. Tapi ini kan semua bentuk
memberikan saja, memberikan jawaban, bukan akan sudah memberikan jawaban. Nah itu loh. Makanya mereka therefore providing, bukan therefore will have provide. Karena itu mereka akan sudah memberikan, kan salah loh. Pengertiannya gitu. Akan sudah memberikan jawaban yang asli. Tapi kita mau kalimatnya adalah dan memberikan jawaban yang asli, langsung memberikan gitu aja. Makanya therefore providing. Tuhan akan sudah memberikan. Nah, garis besarnya yang paling simpel adalah therefore will have provided akan sudah memberikan gitu. Nah, kita butuh jawabannya bukan akan sudah memberikan, tapi jawabannya yang memberikan jawaban gitu aja, memberikan jawaban yang asli gitu ya. Oke, bedanya itu yang I di future perfect tense. Jadi kita lihat juga kalau menggunakan kata kerja di dalam teksnya itu, kebanyakan kalau tekstual seperti ini, dia menggunakan bentuk present tense. Jadi pakai kata kerja bentuk pertama. Oh ya, sebenarnya saya nggak ngajarin ini juga sih, nggak mau ngajarin yang tensesnya itu, karena apa? Takutnya ini kan waktunya udah mepet. Kalau kalian tak suruh lihat yang salah strukturnya, takutnya nanti kalian malah nambah pikiran. Jadi kalian nanti baca itu, wah ini harus mikir banyak struktur ini. Nah, gitu. Makanya bisa, kita pakainya penalaran saja. Kita pakai penalaran gimana? Dari artiannya saja. Kamu baca kalimat komplit itu ada bolongnya tadi, seperti saya bilang. Kemudian lihat opsional jawabannya diartikan. Kamu tempel masing-masing yang pas kira-kira yang mana. Pengertiannya yang paling pas itu yang mana. Kayak gitu aja. Mungkin ada beberapa yang memang harus pakai structure kalau yang with tadi, tapi itu nanti ngerjainnya belakangan. Pokoknya kamu prioritaskan yang kamu bisa dulu. Oke, kita lanjut ya. Sudah selesai dibaca? Oke, untuk text reading itu yang paling penting adalah vocabulary sebenarnya. Jadi ini benar-benar uji vocabulary kalian. Karena apa? Yang namanya reading comprehension itu kan pertanyaannya itu semuanya berdasarkan teks jawabannya. Nah, kita disuruh memahami teks kemudian menjawab pertanyaannya. Untuk bahasa Inggris itu kita itu 2 kali kerja. Beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan bahasa sehari-hari kita loh. Ketika kita baca otomatis kita lebih gampang untuk menyimpulkan teksnya ini tentang apa toh. Jadi yang namanya text reading itu banyak nanti pertanyaan yang keluar tuh mesti kebanyakan kesimpulan dari teksnya itu. Dan juga informasi yang bisa kita dapat dari teks. Pertanyaannya cuma seputar itu. Nah, untuk bisa jawab, seperti saya bilang tadi, kita harus memahami teksnya. Untuk bahasa Inggris, saya bilang tadi kita 2 kali kerja. Kenapa 2 kali kerja? Untuk bisa memahami teks dalam bahasa Inggris, otomatis kita harus bisa mengartikan, loh. Kita harus translate. Nah, itu makanya dibilang 2 kali kerja. Mengartikan, kemudian baru memahami. Biasanya, yang sering muncul pertanyaannya kayak nomor 11 ini, what is the topic of the text? Atau biasa juga pertanyaannya, what is main idea of the text? Kalau enggak, what is the text talking about? Nah, pertanyaannya modelnya kayak gitu, nomor 11 itu. Jadi enggak selalu topik, bisa juga what is text talking about, what is main idea of the text. Pertanyaannya model-model itu. Untuk bisa jawab yang nomor 11 ini, mau nggak mau kita harus memahami teksnya itu yang dibicarakan apa. Karena topik dari teks itu berarti topik atau hal yang dibahas di dalam teks itu apa. Biasanya dalam teks bahasa Inggris itu yang namanya topiknya itu ada di paragraf pertama. Nah, di paragraf pertama kita belum bisa menentukan topiknya atau main idenya dari teks itu, kita bisa lihat sampai paragraf 2. Itu mesti sudah ketemu. Karena apa? Dari paragraf 1 itu berisi orientasi masalahnya. Jadi orientation itu adalah gambaran umum tentang permasalahan yang kita bahas di dalam satu teks penuh. Nah, di dalam paragraf 1 gambaran umumnya, kemudian paragraf selanjutnya 2, 3, 4 kayak gitu, itu penjelasan secara detail tentang apa yang sudah
diutarakan di paragraf 1 tadi. Kita lihat di teksnya itu yang dibahas apa toh tentang teksnya itu. In a unique study, researchers at Lund University in Sweden have mapped the origins of migratory birds. They used the result to investigate and discover major difference in the immune system of sedentary and migratory birds. The researchers conclude that migratory species benefit from living in tropical areas when it is time to raise their young, as moving away from disease in the tropic enables them to survive with less costly immune system. Jadi garis besarnya ini yang dibahas adalah tentang migratory birds dan juga sedentary birds, ada dua. Jadi ini yang dibahas ada migratory birds sama sedentary birds. Migratory birds itu adalah burung yang bermigrasi, dia itu selalu berpindah-pindah. Sedangkan sedentary birds itu adalah burung yang dia itu menetap di situ, dia nggak pindah kemana-mana. Berkembang biak juga di situ. Kalau migratory birds kan ketika mereka mau berkembang biak, mereka pindah region, bisa pindah negara, bisa pindah benua. Mereka berpindah istilahnya. Nah yang dibahas tentang itu, migratory, sedentary. Kemudian apa lagi yang dibahas? Yaitu tentang imun sistem mereka. Nah, perbedaan imun sistem antara migratory birds sama sedentary birds. Perbedaan imun antara burung yang berpindah-pindah tempat sama yang menetap di situ. Yang dibahas secara umum adalah yang itu. Kalau imun itu hubungannya dengan penyakit nanti. Nah, makanya ini adalah yang dibahas tentang imun dan juga ketahanan terhadap penyakit yang dimiliki oleh burung yang suka migrasi sama burung yang menetap yang sedentary. Berarti what is the topic of the text? Seperti yang saya bilang tadi, topik dari teksnya itu bisa disimpulkan dari paragraf 1. Jawabannya kira-kira yang mana? Paragraf 1 itu. Jadi itu yang dibahas adalah mulai dari yang sini. Yang ini. They use the result to investigate and discover major difference in the immune system of sedentary and migratory. Tentu bla bla yang ini. Terus mulai dari sini. Yang tadi. Paragraf 1 ini. Berarti jawaban yang paling pas untuk nomor 11 adalah warnanya sih. Yang I. Karena kalau yang A, the disease of migratory and sedentary birds. Di sini kita nggak fokus ke disease-nya, tapi tentang imun mereka yang berubah ketika mereka melakukan migrasi. Kalau yang complexity immune systemnya enggak. Origin of migratory, originnya disebutkan, tapi kita enggak bahas tentang originnya. Tapi seperti saya bilang tadi, titik permasalahannya di sini yang dibahas adalah tentang imun sistem terhadap penyakit antara burung yang suka berpindah migrasi sama yang menetap. Makanya jawabannya ketemu yang I. Kesimpulannya dari paragraf 1. On the immune system of birds change as they migrate. Ada yang ditanyakan enggak? Ya nomor 11. Pokoknya kalau pertanyaannya, what is the topic of the text? What is the topic of the text? What is text talking about? Kemudian what is main idea of the text? Nah, itu bisa disimpulkan dari paragraf 1. Nah, kalau paragraf 1 masih ragu, dilihat sampai paragraf kedua. Jadi nggak harus baca sampai bawah. Gitu. Walaupun mau paling detail harus baca sampai bawah. Tapi karena kita ujian, waktunya limited toh. Nah, makanya kamu menyimpulkan main idea dari sebuah teks itu ada di paragraf 1 sampai paragraf 2. Karena kadang ada sebuah teks, paragraf 1 belum berisi orientation, tapi dia baru berisi introduction aja. Bahasa umumnya kayak bahasa basi. Jadi ada bahasa basinya dulu sebelum kita masuk ke topik utamanya gitu.
Makanya saya bilang tadi, kamu nyimpulkannya bisa dari paragraf 1, nek enggak ketemu masih ragu, lihat di paragraf kedua. Sampai paragraf 2 aja nanti udah ketemu kesimpulannya tentang topik dari teksnya atau main idea dari teksnya. Oke, kita lanjut. Yang nomor 12. What does the word they in line 2 refers to? They-nya itu merupakan pronoun ya, kata ganti, pronoun they. They itu kata ganti untuk mereka. Merekanya itu siapa yang disebut dengan they di sini? Di line 2. Line 2 itu berarti ada di sini. They-nya itu. Yang namanya pronoun itu nggak mungkin dia muncul di awal kalimat. Karena apa? Karena pronoun kan kata ganti. Jadi kamu harus nyebutkan dulu apa yang mau kamu gantikan dengan kata itu. Misalnya dalam sebuah kalimat dalam teks, kamu langsung bilang he is smart. He kan kata ganti pronoun. Nah, kamu langsung bilang he is smart, orang-orang bingung. Yang dimaksud dengan itu siapa? Nah, kan nggak tahu toh. Harus ada kalimat awalnya dulu. I have a new classmate. Saya punya teman sekelas baru. His name is Andi. Namanya Andi. He is smart. He-nya itu baru ketemu. He-nya siapa? Oh, Andi tadi udah disebut di depan. Jadi they itu harusnya udah disebut di depan. Orangnya lebih dari satu. Yang di sini orangnya yang digantikan they siapa di kalimat ini? Nanti yang ini. Researchers. Researchers penelitinya. Berarti jawabannya not 12 adalah yang ini. Oke. 11 sampai 12. Any questions? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut. 11, 12, kita ke 13. 13. Yang 13. It is implied in paragraph 2 that soal nomor 13 seperti ini, itu kamu bisa kerjakan di awal. Kenapa? Karena ini termasuk soal yang sebenarnya gampang. Kenapa dibilang gampang? Karena di situ spesifik. It is implied in paragraph 2. Jadi kita langsung fokus ke paragraph 2 saja. Jadi nggak harus baca keseluruhan teks. Kita langsung ke paragraph 2 saja. It is implied in paragraph 2 that, implied itu kan tersirat. Tersirat itu bisa disebut juga, itu enggak terus secara gamblang di teks, tapi meaningnya ada. Jawaban yang pas yang mana? Jadi dari pernyataan A, B, C, D, E, itu pernyataan yang benar sesuai dengan paragraf 2 itu yang mana? Kita lihat kalau yang A. Migratory birds tend to stay longer in the equator. Di paragraf kedua, apakah ada pernyataan tersurat atau tersirat tentang mereka itu tinggal lebih lama di dekat ekuator? Itu enggak ada indikasinya di situ. Di near ekuatornya kapan saja. Mereka cuma dibilang di paragraf kedua itu yang ini. Spend the winter close to the equator. Mereka menghabiskan musim dingin itu dekat dengan ekuator. Tapi kan nggak tahu setelah ini, setelah musim dingin, mereka kemungkinan di Eropa atau kemungkinan malah ini nggak lebih panjang karena cuma pas winter doang. Selain winter kemungkinan mereka ke Eropa. Berarti pernyataan yang A itu salah. Yang B, European and African seasonal birds are of the same species. Nah di situ nggak disebutkan mereka itu same species, toh? Karena terdiri dari 1.300 songbird spesies. Spesiesnya malah banyak banget. Gak ada yang pernyataan yang menunjukkan tentang mereka same species. Yang C, European seasonal birds return to Africa to raise their young. Yang C itu jelas salah. Karena apa? Mereka tidak ke Eropa, tidak ke Afrika untuk membesarkan anak-anaknya. Tapi mereka membesarkan anak-anaknya malah di
Europe. Tadi ada tadi. Nah ini. Which breed in Europe. Mereka membesarkan anaknya di Eropa atau berkembang biak di Eropa. Berarti besarkannya di Eropa atau bukan di Afrika. Yang C salah pernyataannya. Jadi European sedentary birds fly over the equator. Di situ tidak ada yang menunjukkan mereka terbang melewati ekuator. Fly over equator kan terbang di atas atau melewati ekuator. Di situ kan dikatakan mereka cuma tinggal di sekitar ekuator, dekat dengan ekuator. Berarti pernyataannya ini juga salah. Yang benar adalah yang I jawabannya. Migratory bird live near the equator before they move and breed. Nah, mereka itu tinggal di situ, spend the winter close to the equator, kemudian breed-nya itu in Europe, which breed in Europe. Siapa yang pas ada yang I, mungkinannya yang pastinya di situ. The next yang number 14, yang nomor 14 itu kan ada show. And then could be replaced by show-nya itu di mana sih? Line 10. Show. Show-nya mana ya? Show. C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ini geser. Lainnya geser. Nah, ini show. And migratory bird, their finding show, penemuan mereka itu menunjukkan jika African sedentary bird have more varied. Menunjukkan. Show-nya itu berarti artinya adalah menunjukkan. Karena show nanti artinya bisa untuk memamerkan, mempertontonkan, kemudian bisa juga sedang menampilkan. Kalau menampilkan nanti adalah yang perform, tapi kalau show-nya di sini menunjukkan berarti jawabannya adalah yang indicate, mengindikasikan atau menunjukkan. Maka jawabannya show itu best replace sinonimnya adalah indicate. Jadi ketika kamu mau cari sinonim dari sebuah kata, itu kamu juga lihat di dalam teksnya. Karena dalam bahasa Inggris satu kata kan artinya banyak. Nah, itu disesuaikan di mana dia digunakan. Kalau di sini digunakannya their finding show that African. Show-nya kan menunjukkan, bukannya dia untuk bilang menampilkan, tapi adalah menunjukkan. Jika African sedentary bird have more varied and extensive immune system. Makanya show sinonimnya adalah indicate. Jadi hati-hati yang ini. Jadi yang namanya pertanyaan sinonim sebenarnya itu malah susah. Kenapa dibilang susah? Karena itu benar-benar menguji vocabulary kalian. Ketika yang ditanyakan show itu kamu nggak tahu artinya, nah itu repot. Karena apa? Karena kamu harus tahu untuk bisa jawab. Kalau kamu nggak tahu artinya, ya harus banyak-banyak berdoa. Moga-moga jawabannya benar begitu. Karena kita nggak bisa gambling gitu aja lah. Kita harus tahu dulu. Makanya pertanyaannya itu simple, tapi itu malah susah karena vocabulary itu menguji kemampuan kosakata kalian dalam bahasa Inggris. Tapi patokannya tadi, patokannya dia kata itu digunakan di mana, nanti pengertiannya ngikut itu. Karena nanti kemungkinan jawabannya, opsional jawaban A, B, C, D, E, itu kayak yang ini, ada perform, ada view, ada indicate. Nah, itu kan hampir mirip toh. Perform itu bisa juga show, tapi performnya kan untuk menampilkan toh, nah, menampilkan atau penampilan. Tapi di sini kan ada indicate yang pas itu untuk menunjukkan indicate. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat yang nomor 15. Nah, 15 sama 16 ini pertanyaannya yang modelnya adalah true or not true according to the text. Jadi di dalam pertanyaan itu kalian disajikan 5 optional jawaban. Nah, kalian disuruh ngecek
dari 5 opsional jawaban itu yang sesuai atau tidak sesuai dengan teks yang mana? Kalau 015 pertanyaannya kan which of the following is true according to the text? Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan teks itu yang mana? Berarti dari A, B, C, D sampai yang I, kamu cocokkan satu-satu. Yang pernyataan sesuai dengan teks itu yang mana? Ini menguras waktu juga ini. Ini nek ketemu pertanyaan seperti ini, yo dikerjakan agak belakang nggak apa-apa. Kita lihat dari yang A. The migratory birds breeding in Europe come from Ecuador. Gimana pasal pernyataannya? Migratory birds breeding in Europe come from the Ecuador. Benar apa salah? Ini masih tanda tanya karena apa? Di sini memang ada pernyataannya yang ini. Migratory birds which breed in Europe that spend the winter first in the equator. Ini bisa kemungkinannya bisa ini. Kan yang B. The immune system African cerebral and German cerebral are different. Imun sistemnya African cerebral sama European sedentary itu ada di mana? Yang sebelah di African sedentary species and need more advanced immune system. Kemudian European sedentary birds-nya di mana? Kemungkinannya jawabannya kalau ini enggak. But are different. Karena dari spesies probably need more advanced immune system. Dari imun sistemnya kan enggak begitu bagus toh. Indonesia bagus banget toh. Karena mereka to deal with disease flora and pathogens. Terus migratory birds. Oh, sorry, nggak dengar. Oke, kalau jawaban yang B, ini kurang pas. Immune system of African sedentary birds and European sedentary birds are different. Di sini penjelasannya kurang. Kalau yang C, African sedentary birds are exposed to less bacteria. Ini salah. Juga di pernyataannya, karena di sini dikatakan African sedentary species itu lebih karena banyak flora patogen, bukan bakteri tapi patogen. Yang di migratory birds need more extensive immune system when they breed. Itu enggak, karena tadi dikatakan mereka itu pergi karena apa? Imun sistemnya itu sama, tapi cuma mereka pergi untuk menghindari penyakit. Jadi jawabannya kemudian yang ini. Pernyataannya yang di sini. The migratory birds breeding in Europe come from the equator. Nah, itu equator hampir sama. C. Meragukan sih. Nanti antara A sama B, bentar ya. Antara A sama B, saya nggak mau keliru jawabnya. Tak baca lebih detail lagi. C.
Oh, sorry. Yang A ini salah. Karena di sini dikatakan come from equator. Datang dari ekuator. Di sini dikatakan near di ekuator. Close to the equator. Berarti dekat. Berarti dia tidak berada di ekuatornya, tapi dekat dengan ekuatornya. Kadang kayak gitu malah salah. Jadi jawabannya yang B. Sorry, jawabannya yang B ya. Itu ada di sini. Jawabannya di sini tadi. Di paragraf ketiga jawabannya. Kesimpulan dari paragraf 3 itu difference. Karena dikatakan di sini African sedentary species probably need more advanced immune system. Kemudian di sini dikatakan yang European sedentary itu sama dengan yang European migratory. Karena ini ada similarly low variation to that European sedentary birds. Ini lebih advance yang African sedentary. Ya. Makanya imun sistemnya itu berbeda, difference. Kesimpulannya yang B. Sorry, jawaban yang B ya, bukan yang A. Karena yang A itu from the equator, yang di teksnya dikatakan near the equator, dekat ekuator. Itu udah sebuah perbedaan tuh. Dekat ekuator sama dari ekuatoran beda. Kadang yang bikin keliru yang itu. Cuma ada sedikit detail yang berbeda aja, itu udah beda di artiannya dan juga jawabannya udah beda. Lanjut yang 16, agak belandang nggak apa ya waktunya ya. The text states all of the following except. Ada kata except, kecuali. Berarti itu pertanyaannya berdasarkan teks, tapi kamu cari yang tidak sesuai dengan teks. Kalau yang 15 tadi pertanyaan yang sesuai dengan teks, yang 16 itu yang tidak sesuai karena the text are following except, the text states all of the following except, kecuali. Itu tercantum di teks kecuali yang mana? Nomor 16 itu. Yang nggak ada di teks itu yang mana? Itu udah jelas. Siapa yang ini? Karena di teks tidak membahas tentang perbandingan lebih berbahaya yang imun sistem disease atau terkena patogen itu lebih bahaya yang mana, kan di teks itu nggak ada pembahasannya. Nah itu mau nggak mau kamu baca dari awal sampai akhir, kamu menyimpulkan, dan itu tidak ada di dalam teks. Oke, kita lanjut. Yang nomor 17. 17. Why does the author mention what really surprised the researchers? Itu kenapa penulis itu mencantumkan kalimat itu. Yang what really surprised. Dan itu ada di ada di line 16. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, 15 ternyata. Ini. Kenapa ternyata itu? Yang membuat para ilmuwan itu terkejut. Surprise. Migratory birds show a similarly low variation to that European sedentary birds. Itu berarti pernyataan itu menunjukkan jika karena ada kata surprise kan mengejutkan, loh. Mengejutkan itu ada sesuatu yang tidak terduga. Berarti tidak terduga itu adalah unexpected. Berarti to emphasize that the result findings were quite unexpected. Emphasize itu bisa juga untuk menegaskan, bisa juga untuk menekankan. Untuk menekankan jika penemuan dari penelitiannya itu ternyata mengejutkan. Makanya dibilang what really surprise. Surprise kan terkejut banget di situ. Makanya jawabannya ketemu yang C. Gitu. Untuk menekankan atau menunjukkan jika
hasil penelitiannya itu ternyata mengejutkan, unexpected. Oke, kita lanjut yang 18. Kompleks. Kompleks itu adalah sesuatu yang rumit. Rumit itu berarti nanti sinonimnya adalah intricate. Yang ini, jelas sinonimnya intricate. Karena kalau mix itu bercampur kan jelas salah. Rigid itu untuk sesuatu yang kaku, yang kokoh itu rigid. Deep itu dalam, deep itu sulit. Sedangkan di sini pertanyaannya adalah kompleks. Kompleks sesuatu yang rumit, berarti jawabannya sama dengan intricate. Karena intricate pengertiannya juga rumit. 17 sama 18 harusnya nggak ada masalah harusnya. Kalau 17 itu ditanya meaningnya, artiannya kenapa dia mencantumkan yang membuat terkejut. Membuat terkejut berarti sesuatu yang unexpected, tak terduga. Jawabannya itu yang C. Kompleks sudah jelas, intricate. Terakhir, 19 sama 20. 19 and 20. Nah, nomor 19 ini ada sudah nomor 19. What can be inferred from the text? Apa yang dapat disimpulkan dari teks itu? Kita lihat opsi jawabannya kan mirip-mirip toh. Nah, ini tentang human immune system. Ada hubungannya dengan human immune system. Padahal di dalam teks tadi yang dibahas adalah imun sistemnya yang ada di burung. Nah, itu kita bisa lihat dari paragraf yang terakhir. Nah, kesimpulan sebuah teks itu biasanya berada di paragraf terakhir. Ini dikatakan ini. Paragraf terakhir ada dua baris. All vertebrate, including human beings, have an immune system built up in a similar way to that of birds. Jadi semua makhluk bertulang belakang termasuk manusia itu mempunyai imun sistem yang terbentuk itu mirip dengan burung. Nah, itu hubungannya dengan manusia apa dengan human being? Ya, kita lihat teksnya nanti yang dibicarakan apa? Yang dibicarakan adalah tentang imun sistem dari burung yang bermigrasi dan tidak untuk menghindari penyakit, toh. Berarti ada hubungannya dengan menghindari penyakit. Nah, itu cocokkan dengan yang ada di manusia itu gimana? Kita bisa belajar apa dari yang terjadi pada burung itu? Nah, istilahnya itu pertanyaannya. Jawabannya ketemu yang mana? Kira-kira yang mana? Jawabannya harusnya yang ini. Human being learns how to deal with disease from migratory birds. Jadi yang bisa kita ambil kesimpulannya terhadap umat manusia itu apa? Ini kan tadi imun sistem di burung yang migrasi sama enggak, itu hubungannya dengan penyakit, toh. Mereka melawan penyakit. Berarti kita bisa mempelajari itu untuk apa? Human being learns how to deal with disease from migratory birds. Kita harus gimana? Bukan nyuruh kita untuk migrasi terus-menerus, tapi ada tentang kok bisa imunnya itu bagus, manusia itu bisa mencontoh yang itu gimana caranya gitu loh. Makanya kalau jawaban yang di disease from migratory birds, bagaimana mereka bisa menghadapi penyakit. Oke, last number 20. Which subgroup of birds have similar immune system? Ini jawabannya tersurat di teks, benar-benar ada di teks tersurat. Yang mempunyai similar immune system itu yang mana? Jawabannya itu tadi ada di ini. Jawabannya ada di sini. Short a similarity low variation dan European sedentary birds. Jadi grup burung yang mempunyai similar immune system itu adalah yang A. Migratory birds and European sedentary birds. Di teks ada di paragraf ketiga. What really surprised the researchers was the immune system
of migratory birds showed a similarly low variation of that European sedentary birds. Jawabannya tersurat, benar-benar tertulis di dalam teks. Jadi jawabannya udah pasti yang A. Oke, untuk yang text reading comprehension-nya dari number 1 until 20, ada yang mau bertanya apa enggak? Jadi untuk bahasa Inggris itu sebenarnya gampang kalau yang text reading. Karena apa? Itu semua jawabannya itu sebenarnya sudah disediakan di dalam teks, kecuali pertanyaan sinonim antonim. Yang perlu kalian perhatikan adalah ketika nyari jawaban di dalam teks itu ada dua kemungkinan. Itu bisa tersurat atau benar-benar tertulis kayak nomor 20 itu. Bisa juga itu tersirat. Tersirat tadi kayak yang nomor 13. Implied-nya tersirat toh. Nah, itu kalian harus memperhatikan itu. Jadi jawabannya nanti kamu cari yang tersurat dulu. Kalau tersuratnya kayaknya nggak ada, kamu cari yang tersirat. Tapi kalau dua-duanya ada di dalam optional jawaban tersurat sama tersirat itu ada, kamu dahulukan jawaban tersurat dulu. Jadi yang benar-benar tertulis di dalam teks. Kalau itu nggak ada, baru yang tersirat. Itu skala prioritas. Oke, kita lihat yang nomor 19. Yang tanya, kenapa 19 enggak B? The human immune system can be studied based on that words. Nah, jadi kenapa jawabannya enggak B? The human immune system can be studied based on that words. Itu kan pernyataannya berarti sistem imun manusia itu bisa dipelajari dari burung itu. Itu sebenarnya juga masuk sih jawaban yang B, tapi kenapa kita nggak jawab yang B? Karena jawaban yang B itu kurang detail. Di nomor berapa ya? Di paragraf terakhir tadi, imun sistemnya kan udah mirip gitu loh. Nah, kita jadi nggak perlu mempelajari dari burung itu, imun sistem mirip. Nah, berarti kita kan memang benar bisa mempelajari dari burung itu. Tapi yang dipelajari tentang apanya? Nah, detailnya kan kurang toh. Nah, makanya jawabannya ketemu yang D itu. Karena di dalam teks itu yang dibahas adalah tentang bagaimana imun sistem dalam burung itu dalam menghadapi penyakit. Jadi kalau yang B itu dia kurang komplit. Dia cuma bilang bisa mempelajari dari burung itu, tapi mempelajari yang dipelajari tentang apanya. Nah, berarti jawabannya ketemu yang D, tentang bagaimana kita mempelajari imun sistem manusia itu untuk mempelajari tentang bagaimana manusia itu belajar menghadapi penyakit dari burungnya itu. Nah, bukan cuma tentang belajar imun sistemnya, tapi imun sistem tentang menghadapi penyakitnya. Jadi ketemu jawabannya itu. Karena saya bilang tadi, jawabannya itu ada yang jawaban benar, tapi ada yang lebih benar lagi. Kita cari yang paling detail. Karena kalau yang B itu cuma secara umum, padahal di teksnya itu sudah jelas itu tentang imun sistem dari burung itu. Jadi kita bisa belajar tentang imun sistemnya itu bagaimana menghadapi penyakit dari yang terjadi di burung tadi. Oke, nomor 19 seperti itu, pertama jawabannya yang D. Nah, kita cari jawaban yang paling spesifik, paling detail berdasarkan teksnya ini. Oke, any other questions? Ada yang mau ditanyakan lagi yang mana? Yuk. Jadi memang bahasa Inggris gampang-gampang angel sih. Angelnya apa? Karena kalau kita nggak tahu artinya ya kesulitan. Kalau kita bisa tahu artinya, mesti bisa jawab. Makanya ada banyak orang yang bilang bahasa Inggris itu gampang. Asal kamu bisa translate, kamu bisa jawab. Ya, ngomong memang gampang, bisa translate gitu. Tapi itu ada prosesnya. Makanya sering saya bilang, belajar bahasa itu nggak ada habisnya. Kita harus tetap belajar terus. Belajar menambah, build up our vocabulary. Jadi vocabulary-nya harus kita tambah terus. Karena yang namanya vocabulary tiap tahun itu bertambah. Dan itu kita gunakan di kehidupan sehari-hari juga. Untuk yang nomor 1. Oke, C. Kita ke nomor 1 dulu ya. Kita lihat yang nomor 1. Kenapa dia yang D-nya? The.
Kenapa kita pakai ya, enggak pakai yang the? The itu biasanya digunakan untuk penekanan biasanya itu. Kalau artinya dalam bahasa Indonesia kan the itu enggak ada sebenarnya, karena itu untuk penekanan. Contohnya gini, ketika kamu nonton film selesai, itu kan ada yang tulisannya cuma N, ada juga yang tulisannya the end gitu loh. D-nya itu untuk penekanan, sudah benar-benar selesai gitu loh. Kalau N cuma untuk bilang selesai. Nah, di sini kita tidak butuh yang namanya penekanan untuk nomor 1 itu. Jadi jawabannya tetap pakai yang this karena tadi ada kata dispositions. Nah, disposition tadi artinya apa? Disposition. Sifat apa watak atau sifat-sifat yang lebih dari satu tadi. Yang attitude itu ada sebuah opinion, belief sama value. Itu disebut dispositions, ada S-nya. Jadi disposisi ini, nah dia mau bilang itu watak ini bukan the disposition, tapi adalah watak ini gitu. Jadi dia tidak menekankan disposisinya itu, tapi lebih ke menunjukkan beberapa disposisinya itu. Makanya pakai this, disposisi ini gitu. Jadi itu bukan sebuah penekanan, makanya nggak pakai the. Oke, yang nomor 1 kayak gitu ya. Makanya the langsung keluar dari optional jawaban. Kemudian tadi yang nomor berapa tadi ya? 16 yang di keywordnya yang mana? 16 yang di 16. Nah ini susahnya nomor 16 itu karena pertanyaannya kan yang tidak tercantum dalam teks. Di sini kalau dari optional A, B, C, D, E itu kalau baca keseluruhan itu karena kesimpulan dari awal sampai akhir yang enggak ada itu yang D. Yang D itu dikatakan immune system disease are more dangerous than pathogens. Tadi memang dijelaskan tentang penyakit yang menyerang imun sistemnya tadi. Kemudian ada penyakit yang disebabkan oleh patogen, itu ada penjelasannya. Tetapi di dalam teks itu tidak dijelaskan tentang yang more dangerous apa enggak. Jadi enggak ada perbandingannya. Makanya di situ jawabannya salah. Kan jawabannya penyakit imun sistem itu lebih berbahaya dari patogen. Di teks tidak ada yang mengindikasikan tentang perbandingan. Nah, pembanding tentang lebih bahaya yang mana. Makanya jawabannya tentu yang D. Kalau jawaban yang A, kamu mau lihat lagi, kenapa jawabannya yang D itu yang salah tidak ada di teks? Bisa lihat yang A, migratory bird escape with pathogen into regions. Mereka harus berhadapan dengan patogen di region yang dua region loh. Mana? Sebentar. Tadi ada penjelasannya. Yang ini penjelasannya yang ini. This is in Europe also during migration of the tropic. Berarti ada dua region, no? Udah benar pernyataannya. Yang B, chronic inflammation is of course associated with immune system. Inflammation tadi ada di ini. Pernyataannya di sini. Dan hal yang ini ancestornya ini ada juga tadi. Nah, ini pernyataannya di sini. African ancestor ada. Ini yang ini ada di sini. With elasticity immune system, mereka moving away from disease from the topic, makanya place their offering in the region with fewer disease yang I. Pernyataannya di sini di paragraf 1. Yang enggak ada pernyataannya ada yang di itu tadi. Itu kesimpulan dari awal sampai akhir tadi. Karena enggak ada perbandingan. Begitu, nomor 16 sudah jelas atau belum? Sudah. KE wis lemes sih.
Ya semumet gue ini misalnya. Oke, karena udah malam juga loh, kalian udah loyo. Saya cukupkan sampai sini dulu ya. Oke, makasih Nanti Mister. kalau masih ada pertanyaan, itu kan udah di-share WA-nya loh, nanti bisa tanya-tanya di WA. Pokoknya nek saya masih melek dan saya baru nggak sibuk, nanti tak balas. Tapi nanti kalau saya pas sibuk ya agak slow respon. Nah, di grup ada atau itu di grup bisa tanya di situ. Apalagi kalau di grup nanti bisa sharing-sharing sama temennya lagi. Misalnya saya belum sempat jawab, ternyata ada temennya yang tahu bisa bantu jawabkan, jadi sharingnya enak loh. Oke, kalau gitu tak cukupkan sampai sini dulu ya. Oh, cek. Ada chat lagi, ada yang tanya lagi. Oh, sudah. Oke, dulu yuk ini. Oke, kalau gitu saya cukupkan sampai sini dulu ya. Kurang lebih mohon maaf. Good morning. And selamat beristirahat. Good morning. Good night. Saya juga nggak fokus loh jadinya. Good night. Terima kasih. Sehat ya. Good night.